Assalamualaikum Bu Aziza, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Isra, alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Bu. Bu Aziza, tujuan saya bertemu Ibu adalah akan menyampaikan kegiatan supervisi akademik untuk mengoptimalkan kompetensi sesuai kebutuhan dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi sebelumnya. Iya Bu Isra, saya akan mengikuti tahapan tersebut. Iya Bu, untuk kegiatan supervisi nanti akan melalui 3 tahapan Bu, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Dan pertemuan kita kali ini merupakan tahap pra-observasi Bu. Untuk tahap observasi nanti saya akan mengamati pembelajaran Ibu di kelas. Iya Bu Isra, saya akan mengikuti tahapan tersebut. Ya. Sebelumnya Bu, saya akan bertanya kepada Ibu nih, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada saat observasi nanti Bu? Ya Bu, rencananya itu saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran siswa dapat menyebutkan dan mempraktikkan 4 kata ajaib dengan metode bernyanyi Bu. Iya, menarik sekali Bu. 4 kata ajaib ya Bu. Seperti apa sih 4 kata ajaib itu Bu? 4 kata ajaib itu tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Dengan metode bernyanyi ya Bu. Metode bernyanyi. Menurut Ibu, standar kompetensi apa yang ingin diamati atau diobservasi nanti? Menurut saya, yang ingin diobservasi adalah kompetensi sebagai guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional Bu. Ya, kompetensi sebagai guru ya. Kira-kira dari kompetensi tersebut mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi sosial saya sebagai guru, yaitu memiliki sikap inklusif, berkomunikasi secara santun, dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan berkomunikasi secara lisan dan tulis. Saya juga ingin meningkatkan proses belajar mengajar yang berpusat pada murid Bu. Iya, tujuan pengembangan kompetensi ini untuk murid ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Dari kompetensi-kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik ingin diobservasi Bu? Menurut saya kompetensi yang spesifik ingin diobservasi adalah kompetensi berkomunikasi secara santun dan pengelolaan kelas Bu. Berkomunikasi secara santun dan pengelolaan kelas ya Bu. Menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Indikatornya ya Bu, guru melakukan komunikasi kepada siswa dengan baik, guru berkata santun kepada siswa, guru menunjukkan sikap empati kepada siswa, dan guru dapat mengelola kelas. Kira-kira seperti itu. Ya, baiklah Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi ini? Untuk observasinya, bagaimana kalau hari Senin Bu? Hari Senin. Hari Senin. Baik. Sekalian Ibu, kita tentukan kegiatan pasca observasi nanti. Kira-kira hari apa? Kalau hari Selasanya mungkin? Hari Selasa ya. Hari Selasa bisa Bu. Baiklah Bu. Untuk observasi nanti saya akan mengamati, mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan observasi ini. Sampai ketemu hari Senin. Semoga Ibu selalu sehat dan Assalamualaikum. Ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar dulu, waktunya bermain nanti pas istirahat. Dengarkan Bu Azizah dulu pas pelajaran, siap? Sekarang coba nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Hari ini kita pelajarannya bahasa Indonesia. Materinya tentang 4 kata ajaib. 4 kata. Sekarang sebelum itu ada yang sudah tahu apa aja 4 kata ajaib? Yang pertama, ada yang tahu? Terus apa lagi? Terima kasih. 4 kata ajaib, ingat-ingat ya. Sekarang coba kita bernyanyi bersama tentang 4 kata ajaib. Yang gimana coba? Kalau mau ke toilet, mau izin ke Bu Azizah, bilang apa? Permisi. Kalau tidak sengaja menjatuhkan tas, bilang apa? Kalau sudah diberi jajan oleh temannya, bilang apa? Terima kasih. Satu lagi, kalau mau minta ambilkan buku. Udah paham ya, 4 kata ajaib ya? Sekarang coba Bu Azizah mau ada yang maju. Satu bangku siapa? Jordan dan Zidan maju. Depan yang lain perhatikan. Ini Zidan lewat. Lari, Zidan lari. Nah, tidak sengaja Jordane nyandung. Terus Jordan bilang apa? Maaf, tidak sengaja nyandung. Ada yang mau maju lagi? Contohnya bukunya jatuh, punya Sabita, Pak Nyuwun ke Sania, ambilkan buku itu, bilang gimana? Coba gimana? Tolong apa? Tolong ambilkan bukunya.
kelompok besar. Seru. Apa? Pak permisi, beri tepuk tangan. Saya mau tanya, tadi kita sudah belajar apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sudah belajar apa Kak? Sudah. Kita sudah belajar apa? Jordan apa? Maksud ajaib. Satu lagi apa? Siapa lagi yang sudah? Satu lagi. Terus ya gambar kita bareng-bareng. Satu, dua, tiga, empat, masih gitu tidak. Hari ini kita selesai belajar mata ajaib. Besok kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Hari ini cukup sekian. Halo. Pelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Mantap. Senang? Tidak pelajaran. Senang ya? Senang? Ada lagi yang merasakan apa? Semangat. Pokoknya setiap pelajaran harus semangat, harus bahagia, harus senang. Ya, karena belajarnya sambil bermain, sambil bernyanyi, senang Pak. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan, sudah bisa mempraktekkan 4 kata ajaib. Nanti di rumah, di sekolah, pokoknya setelah ini kalian harus menghafalkan 4 kata ajaib tersebut. Di rumah mau minta tolong silakan beri tolong. Kalau diberi sesuatu sama seseorang jangan lupa bilang terima kasih. Kalau berbuat salah yang sengaja maupun yang tidak sengaja bilang apa? Setelah ini tidak ada yang meninggalkan 4 kata ajaib, harus digunakan di sehari-hari. Paham ya? Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Isra. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Isra. Alhamdulillah sehat juga. Ya Bu, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas 1 ya Bu, di kelas itu ya. Dan observasi juga sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk tujuan kita, pertemuan kita hari ini, kita melakukan percakapan pasca observasi Bu. Jadi kegiatan ini nanti kita akan memberi umpan balik tentang pelaksanaan pembelajaran Ibu di kelas. Ya, terus untuk proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran kemarin pada saat observasi? Ya, pada saat observasi kemarin saya rasa saya sudah melakukan komunikasi dengan baik kepada siswa, saya juga sudah berempati kepada siswa, kemudian saya sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Yes, itu sudah berkomunikasi dengan siswa, sudah berempati juga dengan siswa, dan Ibu juga sudah melakukan pengelolaan kelas ya Bu. Terus kira-kira Ibu mengalami apa kendala Ibu dalam proses
pembelajaran yang apa yang Ibu alami, masalah apa yang Ibu alami dari kegiatan? Seperti biasa ya Bu, ketika berada di kelas, karena ini kelas 1, mungkin kendala yang saya alami itu seperti cara mengondisikan murid-murid, siswa-siswa yang masih kadang sering maju ke depan. Mungkin saya harus lebih ekstra lagi untuk mengondisikan siswa. Pengelolaan. Kelas 1, karena kelas 1 ya Bu ya. Jadi kelas 1 itu sepertinya anak-anak itu butuh bimbingan yang lebih, perhatian yang lebih dari gurunya gitu ya Bu. Ya. Ya Bu, dari hasil observasi saya kemarin, Ibu memang sudah terlihat dapat berkomunikasi dengan baik kepada siswa. Ibu juga sudah berempati kepada siswa dan pengelolaannya juga sudah cukup baik kepada anak-anak. Untuk pelaksanaannya di persepsi itu sudah terlihat memotivasi siswa dengan mengajak bernyanyi, juga sudah menyelipkan nilai nasionalisnya juga ya Bu ya, menyanyi Garuda Pancasila kemarin. Ya. Terus untuk di pembelajarannya Ibu juga sudah melibatkan siswa. Ketika anak-anak pembelajaran dilibatkan untuk maju ke depan, menyebutkan praktek itu ya Bu ya. Iya. Terus untuk pengelolaan tadi memang kelas 1 butuh pengelolaan yang lebih, perhatian yang lebih dari ibu guru. Dan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di pembelajaran, Ibu juga sudah memberikan apresiasi kepada siswa. Itu sudah bagus sekali Bu. Dan untuk akhir pembelajaran, Ibu juga sudah mengajak siswa untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran. Itu hasil observasi saya. Dan ini untuk perasaan Ibu sendiri setelah kegiatan observasi itu seperti apa? Setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa lebih termotivasi lagi Bu untuk merancang pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu. Merancang pembelajaran yang lebih baik ya Bu. Dan kira-kira nih Bu, untuk dari hasil ketercapaian kompetensi yang sudah dikembangkan, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya ingin mengembangkan lagi kompetensi sebagai seorang guru, yaitu sikap akhlak mulia dan menjadi teladan bagi siswa-siswa saya Bu. Menjadi teladan bagi murid-murid. Terus untuk rencana Ibu ini kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan? Rencana saya untuk memperbaiki lagi rancangan pembelajaran ya Bu ya. Segera mungkin saya akan memperbaiki pembelajaran di kelas Bu, sesegera mungkin. Kira-kira mulai kapan? Mulai besok boleh nggih. Karena kan lebih cepat lebih baik ya. Oh iya, bagus sekali. Terus dari rancangan yang akan Ibu buat ini, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Untuk agar tercapai tujuan saya dalam pembelajaran, saya juga butuh motivasi, saya butuh pandangan-pandangan dari rekan-rekan guru di sekolah serta bantuan dari ibu kepala sekolah, mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali Bu. Kompetensi yang bagus sekali Bu, karena menurut Ibu ingin mengembangkan kompetensi akhlak mulia, juga perlu belajar dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya Bu. Baiklah Bu, untuk percakapan kita sudah cukup, dan terima kasih ya Bu atas waktunya, meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan ini, dan tetap semangat. Semangat. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya mengamati
kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Isra dengan coachnya itu memang tadi berjalan ya lancar lah, alhamdulillah. Namun demikian kalau saya melihat di alur tirtanya itu belum nampak hanya sebagian saja tadi tidak runtut dari mulai T-nya ya, tujuannya, kemudian E-nya identifikasi, kemudian dari R-nya rencana-rencana, kemudian T-nya tanggung jawabnya itu semua ya harus dimunculkan dari coachnya sendiri. Seperti rencana dan tanggung jawabnya itu dimunculkan dari coachnya sendiri. Jadi dari pihak Bu Isra selaku coachnya itu memancing. Jadi kalau ada masalah dari coachnya, kemudian Bu Isra menanggapi masalah atau tujuan diskusi hari ini apa, masalahnya pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu tadi apa, disampaikan ke Bu Isra ya. Kemudian Bu Isra menggali dari itu tujuan diskusi itu, dari masalah yang disampaikan atau tujuannya, kemudian menggali, mengidentifikasi, kemudian menanyakan lagi ke coach, diidentifikasi gitu nih. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian rencana apa, rencana coach yang bagaimana yang harus direncanakan untuk kedepannya gitu agar lebih baik lagi pada pelaksanaan pembelajaran itu. Kalau sudah direncanakan, kemudian akan dilaksanakan kapan gitu ya, kapan, mulai kapan gitu ya. Atau kemudian yang memantau siapa lagi, harus ada yang memantau ya, sehingga pada pelaksanaan perbaikan itu nanti juga ada yang mengevaluasi apakah sudah pas atau belum alurnya seperti itu. Kira-kira itu umpan balik dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.